Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Suara Parlemen Petang edisi Kamis 17 September 2020 bersama saya Deden Ramadan. Kami sudah menyiapkan beragam seputar informasi dari dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami sampaikan kepada Anda. Dan di tema kita pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan bahwa pemerintah perlu belajar dari Taiwan untuk menangani kasus COVID-19. Di mana kita tahu bahwa saat ini Indonesia tengah bersiaga atau berhadapan dengan kasus COVID-19 yang total kasusnya sudah mencapai 280.000 kasus yang sudah positif di Indonesia, dan total per hari ini 3.900 telah bertambah banyak kasus di Indonesia, dan kita masih perlu berjuang untuk bersama-sama untuk bisa lepas dari cengkraman pandemi COVID-19. Dan kita akan membahas terkait hal tersebut dalam tajuk utama, namun sebelum itu kita akan menyaksikan dulu apa saja menjadi headline media online yang terbit pada hari ini pemirsa. Ya, kita awali headline media online yang pertama dari okezone.com. Di sini membahas selain rentan penularan COVID-19, konser saat kampanye tak efektif jaring suara. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta KPU untuk mengkaji ulang aturan yang membolehkan calon kepala daerah menggelar konser musik saat kampanye. Sebab konser akan memicu kerumunan warga dan hal itu akan memicu penularan COVID-19. Gus Pardi menjelaskan konser musik sebenarnya tidak efektif bagi calon kepala daerah untuk mempromosikan dirinya. Pasalnya dalam pasal 63 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang. Oleh sebab itu, legislator Dapil Sumatera Barat II ini menyarankan agar pasangan calon kepala daerah, tim pemenangan, dan partai politik pengusung mencari model kampanye lain yang lebih inovatif di tengah pandemi. Selain itu, politikus PAN ini juga mendorong KPU, Bawaslu, serta partai politik dan pasangan calon kepala daerah untuk membuat kesepakatan bahwa kesehatan harus diutamakan agar tidak memicu terjadinya penularan virus COVID-19. Dan di headline media online selanjutnya dari republika.co.id. Di sini ada perkataan dari Mahfud MD yang membahas terkait dengan penusuk Syekh Ali Jaber tetap dibawa ke pengadilan. Menteri Polhukam Mahfud MD menegaskan tersangka penusuk ulama Ali Jaber akan tetap dibawa ke pengadilan kendati ada pihak mengatakan yang bersangkutan mengidap penyakit gila. Ia membantah pandangan yang menyatakan kalau tersangka gila maka kasusnya akan ditutup karena tidak layak untuk diperkarakan. Ia melihat kasus ini amat sensitif sehingga tidak bisa diperlakukan sebagaimana kasus umum lainnya yang ditutup jika tersangka dinyatakan gila. Menurutnya, kasus penusukan ulama sebelumnya juga akan diselidiki kembali karena berdasarkan investigasi melihat jaringan dan modelnya sama. Ia menilai pada kasus ini biar pengacara yang membela jika memang tersangka gila dan termasuk menghadirkan dokter dan saksi-saksi untuk kemudian diputuskan oleh hakim. Mahfud menceritakan usai kejadian penusukan Ali Jaber, awalnya muncul spekulasi tersebut adalah pekerjaan rezim, sehingga ia memberikan pernyataan kasus itu harus diusut tuntas. Ia pun memastikan hal itu bukan operasi intelijen, apalagi Ali Jaber sering datang ke istana dan bersahabat dengan pemerintah. Dan di headline media online selanjutnya dari fifa.co.id, di sini membahas Tangerang panggil pocong sosialisasikan bahaya COVID-19. Pemerintah Kota Tangerang, Banten melakukan sejumlah cara untuk mengingatkan warga agar bisa menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 dengan baik dan benar. Seperti yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Larangan Kota Tangerang yang menampilkan sosok pocong dalam sosialisasi penerapan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau 3M. Sosok makhluk gaib yang berbalut kain putih ini dijadikan ikon sekaligus mengingatkan masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Sosialisasi pun dimulai dengan berjalan mengelilingi lokasi pasar diiringi imbauan secara lisan dan melalui papan bertuliskan maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, dan 3M. Sekretaris Kecamatan Larangan Henry mengatakan sosialisasi 3M terus dilakukan agar kepatuhan pada protokol kesehatan COVID-19 dapat selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, masih terjadinya lonjakan kasus COVID-19 secara nasional harus terus diwaspadai. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas edisi tajuk pada Kamis 17 September 2020 kali ini dengan tema pemerintah perlu belajar dari Taiwan atasi COVID-19 selengkapnya
sesaat lagi. Penyerangan yang dialami oleh ulama Syekh Ali Jaber amat mengejutkan masyarakat. Komisi 3 menilai kejadian ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa Polri perlu menjamin keamanan seluruh elemen masyarakat. Ditemui usai rapat kerja dengan sejumlah mitra komisi baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menyatakan kasus penyerangan terhadap ulama adalah tugas bagi kepolisian untuk memperbaiki divisi intelijen. Ia menambahkan intelijen yang ada di tingkat desa seharusnya dapat memberikan pengamanan atas kegiatan-kegiatan masyarakat. Setiap kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan kegiatan masyarakat, sedapat mungkin intelijen kepolisian yang ada di tingkat desa sekalipun itu sudah bisa jalan. Saya kira ini adalah membuka mata kita bahwa intelijen ini harus lebih memperkuat lagi jaringannya, informasinya dari masyarakat supaya semua hal-hal yang seperti ini bisa dideteksi dini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, masyarakat sebaiknya tidak banyak berspekulasi mengenai musibah yang menimpa ulama kondang tersebut. Ia pun meminta agar masyarakat menunggu hasil pemeriksaan dari Polri untuk selanjutnya didalami oleh Komisi 3 DPR RI. Namanya musibah bisa menimpa siapa saja. Kita tahu jangankan Syekh Abu Jaber, Wiranto saja seorang Menko Polhukam pada saat itu bisa tiba-tiba, ini kan namanya force major ya. Jadi kita tidak bisa berspekulasi, kita tunggu saja bagaimana hasil pemeriksaan dari Polri, hasilnya bagaimana nanti baru kita bisa mendalami seperti apa. Alda dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kepala Laboratorium Rekayasa Genetika Terapan dan Protein Desain LIPI, Win Kusharyoto, merespons kemungkinan Indonesia bisa terbebas dari pandemi COVID-19 sebelum kehadiran vaksin. Menurut Win, hal itu bisa terjadi jika Indonesia menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan belajar dari penerapan protokol kesehatan ketat Taiwan, Thailand, atau Selandia Baru. Win menuturkan Taiwan dan Thailand bukan hanya sekedar menerapkan protokol menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Kedua negara itu juga ketat memerintahkan warganya menghindari kerumunan, terutama di ruangan tertutup. Selain protokol kesehatan itu, dia juga menyampaikan Taiwan dan Thailand intensif melakukan pengetesan, pelacakan, dan perawatan. Win memprediksi manusia akan hidup berdampingan dalam waktu cukup lama dengan virus SARS-CoV-2 ini, sehingga vaksin akan tetap dapat digunakan agar seseorang dapat terhindar dari penyakit COVID-19. Di sisi lain, Win berkata herd immunity juga harus bisa dicapai untuk menekan penyebaran virus. Akan tetapi, ia menyebut herd immunity membutuhkan waktu yang cukup lama. Epidemiolog dari Universitas Griffith, Diki Budiman, menyatakan karakter pandemi COVID-19 berbeda dengan SARS dan MERS. Ia menuturkan COVID-19 lebih didominasi kasus tidak bergejala dan juga cepat menular. Kami nanti akan membahas terkait dengan tajuk utama ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Sekretariat Jenderal DPR RI akan memperketat penegakan protokol kesehatan di lingkungan parlemen. Ditemui dalam kegiatan bakti sosial persaudaraan istri anggota PIA DPR RI Peduli COVID-19 di Gedung Nusantara II DPR RI, Ketua Umum PIA DPR RI Tri Hatmani Utut Adianto mengungkapkan, kedisiplinan masyarakat menjadi salah satu kunci pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, ia berharap bantuan 5 unit hand washer dan 1.800 hand sanitizer dapat dipergunakan secara maksimal. Itu semua juga tergantung dari kesadaran kita semua ya. Pemerintah udah berusaha sebaik-baik mungkin, tapi kita masyarakat juga harus membantu. Dengan itu tadi, yang paling mudah dengan 3 tadi ya, cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, bantuan hand washer tersebut sejalan dengan rencana Setjen DPR RI untuk memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan parlemen. Ia memastikan mesin hand washer tersebut akan terjaga dengan baik, bahkan akan ditambah jumlahnya.
Indra berpesan pegawai di lingkungan parlemen tetap waspada dan menjaga kebersihan serta kesehatan diri. Kami dari Sekretariat Jenderal akan juga merawat ini ke depannya dan mungkin juga kalau ini efektif kita akan nanti carikan titik-titik lain yang seperti nanti di dekat kantin gitu ya, yang tempat-tempat ini. Walaupun nanti sudah mudah-mudahan akan melandai. Dari Jakarta, Amita dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kunci dari pemutusan mata rantai pandemi COVID-19 berada di kombinasi 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, serta 3M, yang dimana memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Kunci ini juga harus didukung dengan kebijakan lockdown atau pembatasan sektor berskala besar yang harus dituruti oleh masyarakat, menghentikan mobilitas yang menjadi faktor penyebaran COVID-19. Wakil Presiden Taiwan Chen Shih-chien menyebutkan bahwa respons cepat dan tepat merupakan hal krusial dalam menghadapi wabah atau pandemi apapun, termasuk COVID-19. Menurut Chen, Taiwan mampu menangani COVID-19 dengan baik karena telah belajar banyak dari pengalaman terdahulu saat berlangsungnya wabah sindrom pernapasan akut berat atau SARS di tahun 2003. Saat COVID-19 mulai masuk ke Taiwan, Chen mengatakan pihaknya langsung mengumumkan peringatan perjalanan atau travel alert dan juga mengoptimalkan karantina pembatasan untuk mengidentifikasi kasus impor. Kala itu, Taiwan mengkarantina semua orang yang berasal dari kota Wuhan. Selain itu, Taiwan juga telah membangun pusat komando epidemi nasional. Menurut Chen, pusat komando seperti itu merupakan hal yang penting karena penanganan wabah melibatkan lintas kementerian dan instansi. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh elemen bangsa harus terlibat dalam perang melawan wabah. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online dan juga tajuk utama yang barusan kami bahas bersama Anda. Dan berakhirnya sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dedi Ramadan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.